Di tanah Babel, berdiri sebuah kerajaan besar. Menara-menara menjulang tinggi, tembok-tembok kokoh mengelilingi kota, dan kekuasaan terasa tak tergoyahkan. Di atas singgasana duduk seorang raja bernama Nebukadnezar. Seorang penguasa yang menaklukkan banyak bangsa dan merasa tak terkalahkan. Bangsa Israel dibawanya sebagai tawanan. Yerusalem jatuh. Bait Allah hancur. Namun dengarlah ini baik-baik. Pembuangan bukan berarti Tuhan meninggalkan umatnya. Kadang Tuhan justru bekerja paling nyata saat segalanya terasa hilang. Di antara para tawanan muda itu ada 3 pemuda pilihan. Nama asli mereka adalah Hananya, Misael, dan Azaria. Nama-nama yang berarti Tuhan adalah anugerah. Siapakah seperti Allah? Tuhan adalah penolong. Namun Babel mengganti nama mereka. Sadrak, Mesakh, Abednego. Babel mencoba menghapus iman mereka dengan bahasa baru, budaya baru, dan cara hidup baru. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah bisa diubah oleh Babel. Hati mereka tetap milik Tuhan. Suatu hari, Nebukadnezar mendirikan sebuah patung emas raksasa, tinggi, berkilau, dan memantulkan cahaya matahari dengan angkuh. Semua bangsa dipanggil, semua bahasa dikumpulkan. Perintahnya sederhana, namun mematikan. Siapa yang tidak sujud dan menyembah akan dilemparkan ke dapur api. Ini bukan sekadar perintah kerajaan. Ini adalah tuntutan penyembahan. Dan penyembahan tidak pernah bisa dipaksakan tanpa mengorbankan iman. Musik dimainkan, sangkakala ditiup, genderang ditabuh, dan seperti gelombang besar, seluruh manusia berlutut serentak. Namun, di tengah lautan punggung yang tertunduk, ada 3 orang yang tetap berdiri. Sadrak, Mesakh, Abednego. Mereka tidak berteriak, tidak melawan dengan kekerasan. Mereka hanya tidak sujud. Dan seringkali iman paling kuat terlihat dari penolakan yang paling sunyi. Para pejabat melihatnya, mereka iri, mereka takut. Laporan sampai ke telinga raja, dan Nebukadnezar murka. Ketiga pemuda itu dibawa menghadap. Dengan suara bergemuruh ia berkata, "Allah manakah yang sanggup melepaskan kamu dari tanganku?" Inilah momen di mana iman diuji bukan oleh api, tetapi oleh ketakutan. Sadrak, Mesakh, dan Abednego melangkah maju. Dengan suara lembut, namun tak tergoyahkan, mereka berkata, "Allah kami sanggup melepaskan kami. Tetapi jika tidak, kami tetap tidak akan menyembah patung emas itu. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada syarat." Inilah iman yang tidak bergantung pada hasil. Raja kehilangan kendali. Dapur api dipanaskan 7 kali lebih panas. Api mengaum. Panasnya mematikan. Bahkan para algojo mati terbakar. Ketiga pemuda itu diikat dan dilemparkan ke dalam api. Langit seakan diam. Bumi menahan napas. Dan banyak orang berpikir, ini adalah akhir. Tiba-tiba, Nebukadnezar berdiri, matanya membelalak. Ia berseru, "Nak, bukankah kita melempar 3 orang? Mengapa aku melihat 4 orang berjalan di api, dan yang keempat seperti anak Allah?" Api tetap menyala, namun ikatan terlepas, dan Tuhan hadir di tengah penderitaan umatnya. Pintu dapur api dibuka, asap mengepul ke langit Babel. Bara merah masih berdenyut di dalam perut tungku. Semua orang menahan napas. Lalu, 3 sosok melangkah keluar. Sadrak, Mesakh, Abednego. Tidak tertatih, tidak terhuyung.
Mereka berjalan dengan tenang, seperti orang yang baru saja melewati badai, dan kini berdiri di tanah yang aman. Raja mendekat, para pejabat memeriksa dengan mata tak percaya. Rambut mereka tidak hangus, pakaian mereka tidak terbakar, kulit mereka tidak terluka. Bahkan, bau asap pun tidak melekat pada mereka. Api telah mengamuk, namun iman tetap utuh. Raja Nebukadnezar berdiri terpaku. Singgasananya tak lagi terasa megah, mahkotanya tak lagi terasa berkuasa. Ia yang terbiasa memberi perintah, kini kehilangan kata-kata. Dengan suara yang lebih rendah dari biasanya, ia berkata kepada seluruh rakyat, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tidak ada Allah lain yang sanggup melepaskan seperti ini." Kerajaan Babel terdiam. Dewa-dewa palsu tak bersuara. Patung emas tak bergerak. Hari itu, bukan hanya 3 pemuda yang dibebaskan. Hari itu, kesombongan seorang raja mulai runtuh. Sadrak, Mesak, dan Abednego kembali ke kehidupan sehari-hari mereka. Kembali bekerja, kembali hidup di tengah sistem Babel. Dan di sanalah ujian lain menanti, ujian setelah mujizat. Kadang ujian terbesar bukan saat kita di dalam api, tetapi saat kita kembali hidup normal setelah Tuhan menolong. Kisah ini tidak berhenti di Babel, karena dunia terus berubah, namun tekanan terhadap iman tetap sama. Hari ini, dapur api mungkin tidak berupa tungku, ia bisa hadir sebagai ancaman kehilangan pekerjaan, tekanan untuk berkompromi, takut dianggap berbeda, takut berdiri sendiri. Namun dengarlah ini dengan hati yang tenang. Tuhan yang berjalan di tengah api dulu, masih setia berjalan bersama umatnya hari ini. Jika suatu hari engkau harus memilih, sujud demi aman atau berdiri demi iman, ingatlah 3 pemuda di Babel, karena iman yang sejati tidak selalu diselamatkan dari api, tetapi selalu disertai oleh Tuhan di dalamnya.